kami membongkar beberapa minuman termahal yang bisa dibeli dengan uang. Di video kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana champagne dan whisky Scotch single malt bisa menjadi minuman termahal. Perjalanan kami mulai dengan mengunjungi kota Paris, Prancis, di mana kami akan mengunjungi salah satu daerah penghasil minuman termahal di dunia, yaitu Champagne. Champagne merupakan simbol kemewahan dan kekayaan, seringkali harganya 2 kali lipat dari harga sparkling wine lainnya seperti Prosecco atau Carver. Sebotol champagne berkualitas terbaik dapat menghabiskan biaya mulai dari $50 hingga $300 per botol, dan kelas vintage champagne seringkali dijual dengan harga ribuan dolar. Lalu, apa yang membuat champagne begitu mahal? Champagne sering digunakan sebagai istilah umum untuk sparkling wine, namun sebenarnya champagne hanya dapat disebut champagne asli jika dibuat di daerah Champagne sekitar 150 km di timur kota Paris, Prancis. Daerah ini sangat dilindungi dan dianggap sebagai rumah bagi penyimpanan serta penjual champagne paling prestisius dan mahal di dunia seperti Moët & Chandon dan Perrier-Jouët. Semua sparkling wine lain yang dibuat di luar daerah Champagne, bahkan yang berasal dari daerah-daerah tetangga Prancis, harus diberi label yang berbeda. Ini berarti bahwa di area yang relatif kecil, sekitar 2 kali ukuran kota Ternate di Indonesia, menjadi tempat bagi semua persediaan champagne asli di dunia diproduksi. Lebih dari 300 juta botol setiap tahun. Dengan pendapatan tahunan lebih dari $5 miliar atau setara dengan 75 miliar rupiah setiap tahunnya. Penjualan champagne telah tumbuh stabil sejak tahun 1950, namun pertumbuhannya di masa depan tergantung pada perlindungan iklim unik daerah ini. Wilayah utara Prancis ini memiliki kondisi yang beragam yang menjadi faktor utama dalam kenaikan harga champagne. Dengan suhu rata-rata 50 derajat Fahrenheit atau setara dengan suhu daerah terdingin di Indonesia yang terletak di Kota Mulia, Papua dengan suhu 9 derajat Celcius. Karena suhu yang sangat rendah inilah yang memberikan tingkat keasaman yang tepat untuk produksi champagne. Namun, seringkali cuaca benua yang beku membuat proses pembuatan anggur menjadi lebih sulit dibandingkan dengan ekosistem lain yang lebih stabil. Saat panen, sekitar 120.000 pekerja turun ke wilayah Champagne untuk memetik anggur dari 84.000 hektar kebun anggur. Panen pun dilakukan secara manual karena penggunaan mesin dilarang oleh hukum dan penting untuk memilih hanya anggur terbaik, terutama karena setiap petak dan setiap pohon anggur memiliki perbedaan yang signifikan. Lokasi panen di atas bukit menjadi tanda dan indikator kualitas yang sangat baik. Karena sinar matahari dan cuaca selalu berada di atas pohon anggur sepanjang hari. Bahkan ketika hujan turun, air tidak berhenti mengalir ke bawah. Ini adalah tempat di mana sejarah terbaik dari tanah champagne tumbuh dengan tanah berlapis lempung dan kapur, yang merupakan kualitas terbaik dalam golongan tanah. Champagne asli diproduksi dengan metode champenoise, di mana anggur mengalami fermentasi primer dalam tangki baja atau kayu ek dan fermentasi sekunder di dalam botol. Metode ini diawasi dan dibatasi di dalam Uni Eropa, sehingga anggur dari luar daerah Champagne tidak dapat disebut sebagai champagne. Namun, anggur dari seluruh dunia diproduksi dengan cara yang sama dan diberi label sebagai sparkling wine yang diproduksi dengan metode tradisional. Beberapa negara pembuat anggur di luar Uni Eropa mengabaikan hukum penamaan Eropa sepenuhnya dan terus memproduksi sparkling wine dengan nama Champagne. Champagne imitasi terus-menerus ditantang oleh Komite Champagne yang bekerja dengan lebih dari 80 pengacara di seluruh dunia untuk melindungi merek champagne asli. Pada akhirnya, meskipun ada kesamaan dalam produksi dan rasa, hanya champagne asli yang datang dengan sejarah dan kemegahan dari hasil produksi wilayah Champagne. Produksi champagne telah berakar sejak abad ketiga, ketika orang Romawi pertama kali menanam kebun anggur di timur laut Prancis.
Pada pertengahan abad ke-17, dengan perkembangan fermentasi dalam botol, champagne secara resmi menjadi minuman sakral ketika disajikan di hadapan raja. Namun, gas karbon dioksida yang terbentuk di dalam botol pada masa awal ini sering menyebabkan botol meledak di dalam ruang bawah tanah. Oleh karena itu, upaya besar dilakukan untuk menghilangkan gelembung dalam botol anggur. Namun, pada abad ke-19, versi champagne berbuih semakin populer, terutama di kalangan orang kaya dan kerajaan. Ketika rumah champagne mengoptimalkan produksi massal sparkling champagne dengan pengembangan kaca yang lebih tebal dan gabus, saat itulah industri champagne modern mulai terbentuk. Meskipun wilayah champagne menjadi kunci medan perang selama Perang Dunia I dan II, diperkirakan sekitar 40% kebun anggur champagne telah hancur akibat pemotongan produksi selama perang. Botol anggur yang diproduksi selama perang dimanapun menjadi mahal. Seperti pada tahun 2015, ada sebuah fine arts company yang mengadakan lelang kunjungan ke penjual anggur Krug dan mencicipi vintage 1915 mereka dengan harga $116.000 atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Asosiasi Champagne melalui kemauan, kekayaan, dan selebritas telah membuat harga champagne tetap tinggi mulai dari raja hingga peluncuran kapal besar. Bahkan, Jay-Z pun terlibat di dalamnya. Pada tahun 2014, ia menjadi salah satu pemilik Armand de Brignac, yang juga dikenal sebagai Ace of Spades, brand champagne terbesar yang dijalankan oleh keluarga Cartier. Pada September 2019, mereka merilis kuf terlangka dan termahal yang terdiri dari 3 botol vintage dari tahun 2009, 2010, dan 2012. Anggur ini dibiarkan berumur selama 6 tahun dan hanya ada 3.000 botol yang tersedia dengan harga $1.000 per botol. Namun, bagaimana di masa depan? Champagne menjadi wilayah pertumbuhan anggur pertama di dunia yang mengkaji jejak karbon dan menerapkan rencana anti karbon sebagai hasil dari statistik yang mengkhawatirkan. Pemanasan global telah menyebabkan kenaikan suhu di wilayah tersebut sebesar 1,2 derajat Celcius dalam 30 tahun terakhir. Dan tanggal panen besar telah maju 2 minggu karena kondisi iklim yang sempurna untuk champagne telah berubah. Ini yang menyebabkan masa depan pembuatan anggur di wilayah bersejarah ini bisa terancam. Sekarang kita berpindah ke United Kingdom, di mana whisky single malt terbaik dibuat. Glenfiddich adalah salah satu brand whisky terbesar di dunia yang telah berdiri sejak 1886 dan menjadi salah satu penghasil whisky terbaik di dunia. Whisky single malt adalah salah satu minuman beralkohol paling dihormati di dunia. Whisky ini dibuat secara eksklusif dari barley yang merupakan bahan yang relatif murah. Lalu, bagaimana satu botol whisky bisa begitu mahal? Dalam 50 tahun terakhir, whisky single malt semakin populer. Ekspor whisky single malt dari Skotlandia meningkat 14,2% pada tahun 2017 dengan nilai lebih dari $1,5 miliar. Salah satu pemain utama di pasar whisky single malt adalah Glenfiddich, yang perusahaan induknya mencatatkan omset sebesar 1,2 miliar pound sterling setara dengan 24 miliar rupiah per tahunnya dengan menjual 1,2 juta botol di seluruh dunia. In 1963, we started to commercially sell single malt, but also to promote it actively outside of Scotland for the public. Kami memberikan dorongan terbesar pada kategori whisky. Kami beruntung bisa mencoba whisky berusia 12 tahun dengan harga $36 dan whisky vintage berusia 50 tahun senilai $30.000. Whisky berusia 12 tahun tentu saja manis dan enak diminum, namun saya berharap whisky yang lebih mahal akan memiliki rasa yang luar biasa untuk membeberkan harganya. Kamu
bisa merasakan banyak karakter Eropa dalam whisky yang ini. Perbedaan antara rasa-rasanya seperti banyak sekali makanan yang ada di dalamnya, dan saya merasakan rasa kayu oak di dalamnya. Tampaknya, memang benar bahwa semakin lama alkohol berada di dalam botol, semakin halus rasanya, sehingga semakin pantas mendapatkan harga yang mahal. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang membeberkan mengapa satu botol itu berharga hampir 29.000 lebih mahal dari botol lainnya. Alasan lainnya adalah karena pembuatan whisky single malt melalui proses yang sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang tepat. Barley dihaluskan dan ditambahkan ke mata air yang dipanaskan hingga 64 derajat Celcius sehingga berubah menjadi gula dan larut menjadi cairan manis dan asam yang disebut wort. Air kemudian dikeringkan, didinginkan, dan dialirkan ke dalam kantong penyaringan yang dipanaskan dan diawetkan di dalam alat distilasi tembaga untuk distilasi pertamanya dan kemudian distilasi kedua dalam alat distilasi spirit. Spirit kemudian mengalir ke dalam tempat penyimpanan dan siap untuk pematangan yang kemudian dibotolkan dengan mata air. Whisky akan menghabiskan beberapa tahun di dalam gudang sampai menjadi single malt. Jadi, rahasia kualitas whisky single malt adalah kemampuan untuk menghasilkan campuran yang konsisten dalam setiap produksinya. Kami memiliki tim kualitas spirit yang selalu mengawasi proses ini dan juga memiliki pakar anggur yang selalu ada di lokasi. Tetapi ada lagi yang lebih penting, yakni pematangan selama 30 tahun hingga bisa menyebabkan 30 hingga 40% alkohol menguap di dalam barel atau 1% setiap tahun dalam kehidupan whisky. Hal ini disebabkan oleh fenomena yang disebut Angel's Share, yaitu penguapan alami cairan ke atmosfer seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, whisky yang lebih tua menjadi mahal bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena ada sedikit dari whisky tersebut yang tersisa. Ada satu faktor lagi yang belum kita singgung, yakni status brand. Semuanya bergantung pada daya tarik merek dan persepsi konsumen tentang berapa banyak yang mereka bersedia bayar untuk merek kami. Salah satu faktor lain yang membuat harga whisky single malt meningkat adalah boomingnya pasar kolektor. Sebuah botol De Macallan 1926 yang berusia 60 tahun baru-baru ini dijual dengan harga $1,5 juta dalam lelang atau setara dengan 21 miliar rupiah dan menjadikannya penjualan tunggal terbesar sepanjang sejarah. Direktur internasional lelang Christie's, Tim Tiptree, mengomentari penjualan tersebut. It was one of 40 bottles produced from a single cask that was distilled in 1926 and then bottled in 1986. Untuk saat ini, fakta bahwa beberapa whisky Jepang seperti Yamazaki pernah dinobatkan sebagai whisky terbaik di dunia telah menciptakan banyak perhatian bagi para kolektor. Namun, Yamazaki dimiliki oleh Suntory dan sebagian besar dari apa yang mereka hasilkan digunakan untuk dicampur. Jadi, persediaan whisky single malt mereka tidak cukup untuk mempertahankan kesuksesan Yamazaki. Yang menentukan harga dan nilai sebuah whisky terkadang adalah eksklusivitasnya. Ketika persediaan terbatas, harga whisky bisa melonjak hingga 3 atau 4 kali lipat dari nilai aslinya. Tetapi apakah whisky campuran bisa menjadi seharga whisky single malt? Kami tidak banyak menjual whisky campuran dalam lelang kami, karena whisky single malt jauh lebih langka dan lebih individualistik. Whisky campuran biasanya diproduksi dalam volume yang lebih besar dan memiliki profil, gaya, dan rasa yang lebih seragam. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya dalam membongkar minuman termahal dari berbagai negara di dunia.